Nah oke, video kali ini saya akan mereview ergonomi Yamaha WR 155. Nah ini yang versi standar ya. Jadi di video sebelumnya itu saya sudah pernah mereview motor ini, tapi versi supermoto atau modifikasi sendiri punyanya Bro Rian. Jadi mulai review desain, kemudian ergonomi pakai bahan supermoto, dan juga test ride, serta plus minusnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya mungkin setahun yang lalu lah videonya ya. Nah sekarang saya akan mencoba lagi review ergonomi ketika pakai ban standar atau pakai ban off-roadnya. Nah sebagai informasi ya, tinggi saya 167 cm dengan berat 61 kg. Bagaimana ergonominya? Nah jadi seperti ini ya ergonomi berkendaranya. Pertama yang saya rasakan itu adalah joknya ini sangat tinggi, tingginya 880 mm. Jadi untuk postur saya sih ini sangat tinggi, bahkan jinjitnya jinjit balet. Untuk jinjit sampai menjangkau kedua kaki saya pun juga sangat susah, jadi harus salah satu seperti ini. Nah ini baru bisa menjangkau dengan enak, tapi kalau dua-duanya seperti ini sangat susah sih. Emang si motor ini lebih cocok untuk kalian yang posturnya tinggi-tinggi, di atas 170 cm, atau mungkin posturnya bule. Ya meskipun dia tingginya 880 mm, tapi karena ini motor trail ya, dengan suspensi yang sangat empuk, jadi ketika duduk itu langsung turun. Tapi untuk saya sih sama aja ya. Seperti ini. Nah, untuk motornya sendiri saya rasakan ini kalau dibandingkan dengan motor sport, ketimbang yang tadi ya, E15 V4 yang saya review tadi, ini lebih ringan karena beratnya 134 kg, beda 3 kilo lah ya dengan E15 V4 tadi. Dan karena dimensinya motor trail itu dia kurus, jadi rasanya itu lebih percaya diri aja sih kalau dipakai berkendara. Kemudian untuk posisi tangan ke stang seperti ini. Nah ini stangnya lebar, tinggi, khas motor trail. Jadi ya jangkauan ke tangan lebih dekat. Apalagi dia lumayan mundur juga sih. Jadi tegak seperti ini. Bisa kalian lihat punggung saya. Ini sangat tegak. Dan kemudian untuk posisi kaki naik footstep seperti ini. Ini untuk footstepnya sendiri dia modelnya model adventure, jadi dia di tengahnya itu berlubang, tapi untuk pinggirnya itu bergerigi ya. Untuk saya pakai sepatu ini sih nggak ada masalah, rasanya itu rigid banget. Tapi kalau kalian pakai sandal jepit, apalagi nggak pakai alas kaki, wah ini sih mungkin kurang nyaman. Tapi emang karakternya motor trail itu seperti ini footstepnya, dan warnanya hitam. Tapi tenang aja, untuk bagian persneling di tuasnya ini dia dilengkapi karet kok. Jadi dia tidak terlalu merusak sepatu kita. Cuman mungkin untuk saya ini sedikit naik ya. Jadi lebih enak itu kalau posisinya seperti ini. Nah segini. Ini kalau untuk mengurangi atau menambah gigi lebih enak sih kalau misalnya lebih turun sedikit. Tapi ini masalah penyetelan sih. Bisa di setel sendiri di bawah. Kemudian untuk joknya sendiri yang saya rasakan ini joknya kurus dan dia menyambung ya dari depan sini sampai ke belakang, sangat panjang. Jadi bagian depan sini masih ada jok. Ini lebih enak sih kalau kalian misalnya mau trabas atau melewati jalan hutan gitu. Kalau kalian butuh traksi di bagian depan, kalian bisa duduk lebih ke depan lagi. Ataupun sebaliknya, kalau butuh traksi belakang bisa duduk paling belakang lagi. Jadi seperti itu. Dan untuk tekstur kulit joknya ini kasar juga sih, seperti R15 V4 tadi. Jadi kalau diduduki itu lebih rigid. Cuman sayangnya ini karena unit display ya, yang saya pinjam dari salah satu dealer Yamaha di Malang. Jadi joknya masih dilapisi dengan plastik. Ya tidak masalah lah, tapi masih bisa merasakan kok bagaimana tekstur joknya.
Kemudian untuk busanya sendiri, ini kalau saya bandingkan dengan kompetitornya, secara ketebalan busanya sih sama, tapi secara teksturnya itu lebih empuk sih. Dan itu emang karakternya seperti itu ya, khas joknya Yamaha itu empuk. Nah kemudian bagi yang belum tahu ya, untuk lebar velg depan dan belakang, untuk yang depan ini pakai lebar 21 inch, sedangkan yang belakang pakai 18 inch. Nah kemudian untuk suspensi yang depan, ini yang depan masih pakai teleskopik ya, tapi secara karakter dia sangat empuk karena sudah saya coba sendiri dipakai di jalan raya dan juga jalan yang tekstur jalannya itu kurang halus, itu rasanya empuk, jadi motornya itu nggak terguncang-guncang gitu. Untuk yang belakang ini malah lebih empuk lagi sih, tuh saya gerakkan sedikit seperti ini aja udah mengayun. Jadi ini kalau dipakai terabas atau melewati jalan off-road, pastinya dia akan sangat nyaman. Oh ya, untuk yang tadi posisi kaki naik step, untuk bagian lutut nggak terganggu sama sekali ya dengan adanya serut di sini, karena serutnya ini dia lumayan jauh dan tidak ada tonjolan yang tajam atau gimana ya. Dia lebih linear, jadi melebarnya itu nggak langsung melebar gitu nggak, tapi dia lebih landai. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, oke ya, sekarang saya bersama dengan Pras. Nah, kembali lagi. Nah, ini dia senyum dari tadi karena merasa motornya itu terlalu tinggi. Nah, tinggi banget guys. Nah, untuk tingginya 165 cm dengan berat 52 kg ya? Iya. Nah, langsung aja deh Pras yang kamu rasakan. Ini bukan balet lagi, ngawang ini. Udah pelayang-layang ya? Iya, makanya nih standarnya nggak aku naikin buat jaga-jaga kalau nanti pegel gitu ya. Khawatirnya nanti langsung roboh gini. Nah, benar. Tapi emang cocoknya ini untuk orang yang tinggi-tinggi banget ya? 170, 175 ke atas 170 gitu. ke atas lah. Terus yang pertama dari motornya sendiri berat nggak Pras? Motornya sih nggak berat ya, cuma dia tinggi itu loh. Tingginya yang, itu yang bikin mengganggu. aku nggak percaya diri. Jadi ini bukan kelemahan ya, emang kelemahannya di kita sih karena kita kurang tinggi aja. Emang ini dia nyasarnya itu ke pasar yang untuk postur tinggi di atas 175 gitu ya. Karena di kompetitornya kan dia nggak setinggi ini. Jadi Yamaha WR155 ini punya target pasar yang istilahnya lebih apa ya? Lebih ini ya, lebih spesifik istilahnya. Spesifik buat orang-orang yang tingginya 175 lah. Tapi mungkin kalau kalian posturnya seperti kita dan ingin yang lebih apa ya, lebih rendah, ganti aja bannya pakai ban supermoto atau ban off-road atau ban on-road. Maksudnya yang diameternya itu 17 inch. Iya, jadi dia bakalan lebih rendah nih motornya. Otomatis dia akan lebih rendah. Kalau masih pakai ban standar bawaan pabrik kayak gini, tinggi banget ini. Apalagi kan pasti kita kan kalau pakai motor ini lebih sering dipakai di jalan aspal kan. Bener. Jadi ban seperti ini ya sayang banget kalau dipakai di jalan aspal. Mungkin kalau cuma dipakai weekend, terabas-terabas kayak gitu, nggak apa-apa sih pakai ban ini. Tapi kalau untuk di jalan raya, mending kalian ganti yang ban supermoto aja. Biar ini lebih awet. Kalau misalnya pakai terabas itu ya bannya masih kondisinya masih bagus. Terus kita ke posisi tangan gimana Pras? Posisi tangan ini ya sama kayak motor trail pada umumnya sih. Gagah dia. Gagah, lebar, tinggi ya. Tinggi. Terus dekat juga kan ke badan. Jadi badannya nggak kerasa bungkuk sama sekali ya. Iya. Bahkan tegak banget. Tegak banget. Terus untuk kaki ke full step gimana? Kaki ini aku beraniin nih. Pakai kaki satu. Ini yang kanan enak. Dia pas dilekukan ini serutnya ya. Iya. Karena nggak ada tonjolan-tonjolan yang aneh-aneh jadi gitu ya. nggak mengganggu sih, ini pas di paha.
mulai kram kaki kanan. Oh iya sih, tenang. Ganti. Nah, terus untuk joknya sendiri gimana, Pras? Kan kamu udah pernah kan naik yang di kompetitornya. Joknya ini agak keras sih dia. Agak keras. Iya. Tapi kalau dibandingkan dengan kompetitornya sama aja atau sedikit lebih empuk atau lebih keras atau gimana? Ini lebih keras. Lebih keras. Iya, menurutku sih. Mungkin karena aku orangnya kurus jadi kayak ngerasanya keras gitu sih. Jadi seperti itu ya. Tapi untuk dimensinya sama-sama kurus ya. Dimensi motornya ini kayaknya lebih besaran WR ini sih. Dimensi joknya. Baleni. Terus untuk dimensi joknya gimana? Buat dimensi joknya ini sama kayak kompetitornya. Menurutku. Emang karakternya motor trail emang gini ya? Oh. Jadi satu. Oke. Oke, itu aja. Suspensi? Nah, suspensi ya? Suspensinya gimana? Buat suspensi ini yang depan dia kan pakai upside down ya? Bukan pake ya? Teleskopik ya? Pakai teleskopik ya dia. Karakternya lebih empuk sih kalau yang aku rasakan. Iya. Dia kalau pakai teleskopik lebih empuk dan kalau menurutku motor trail emang enak pakai teleskopik sih. Oh gitu. Saya lebih empuk. Iya. Iya. Yang belakang gimana? Yang belakang ini yang belakang ini empuk dia. Empuk banget. Untuk beratku segini aja dia gini udah langsung turun gitu ya, ya. Ngayun. Oke. Mungkin kalau buat goncengan dia langsung ambles ya. Ambles. Auto ndangak dia. Coba deh naik biar aku Oke. kakiku ini. Nah, oke ya, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang. Bagaimana ergonominya? Aman? Nah, maklum ya, kita gugup karena motornya sangat tinggi, jadi ya harus hati-hati naiknya. Nah, jadi seperti ini ya posisi duduk saya sebagai penumpang di motor ini. Pertama yang saya rasakan itu adalah bagian joknya. Ini dimensinya kurus dan nggak terlalu panjang. Dan secara tekstur sebenarnya busanya ini lumayan empuk sih, cuman karena dia lebih tipis daripada yang bagian depan, jadi rasanya itu keras. Ini bisa saya perumpamakan kalau naik di belakang di motor Aerox lah, Aerox 155. Nah itu kan dia busanya nggak terlalu tebal ya, jadi kalau diduduki langsung ketemu sama kerangkanya. Nah kalau ini hampir sama dengan itu, cuman ini lebih kurus lagi sih dimensinya. Tapi ini kembali lagi bukan kekurangan karena emang karakter motor trail seperti ini. Jadi meskipun di kompetitornya juga seperti itu. Nah kemudian untuk posisi kaki naik ke footstep seperti ini. Ini posisinya lumayan turun ya. Dan ini salah satu yang paling saya suka sih, karena di kompetitornya tuh ada yang posisinya benar-benar nangkring atau ke atas gitu ya. Jadi seperti jongkok. Dan beda dengan yang depan, kalau ini footstepnya model jagung, bukan seperti footstep adventure seperti yang depan ya. Oh ya, saya tanya ke Pras. Pras, sepatuku ini ganggu gak? Sepatunya ini enggak. Ganggu di celanamu gak? Enggak sih, enggak ganggu kok. Masih ada jarak ya? Ya dikit sih, cuma masih oke lah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk jarak penumpang ke pengendara seperti ini ya. Dia jaraknya dekat sih, tuh seperti ini. Ini saya posisinya udah lumayan mundur, paling mundur malahan. Tapi untuk saya kalian duduknya harus lebih ke depan seperti ini. Nah, ini baru lebih nyaman dan juga ketika pengendara memakai motor ini juga lebih enak karena bebannya itu lebih ke depan. Jadi secara pengendalian juga lebih oke. Jadi seperti itu. Nah, kalau kalian lihat ya di sini, ini bodinya masih sangat panjang dan kalau dibandingkan dengan kompetitornya ini lebih nungging ya kalau kalian lihat. Jadi ini punya garis desain sendiri lah istilahnya.
Dan yang unik lagi adalah di bagian knalpot, karena biasanya kan knalpot itu ada di sebelah kanan ya. Kalau ini malah ada di sebelah kiri. Jadi ini juga ada di karakter tersendiri untuk Yamaha WR155 ini. Nah, oke, mungkin itu aja ya video review saya mengenai ergonomi Yamaha WR155 ini. Ya, semoga bisa jadi referensi untuk kalian lah yang tinggi badannya itu nggak jauh beda dengan saya ataupun Pras. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojowibi dan juga Instagramnya Pras @frankieprastio_. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.